dengar dulu. Tapi artinya tidak termasuk lawan bicara atau ada orang yang berbicara lagi. Itu kata kami, itu adalah KBBI definisinya. Dan sedangkan kata kita itu berarti dan mengandung kata orang yang diajak banyak bicara atau mereka yang berbicara bersama-sama. Ya, harus paham sampai situ, Bang. Contohnya di KBBI apa? Contohnya makanya aku bilang baca KBBI. Ya silakan abang baca. Di contohnya tentang aku sudah menerangkan barusan. Kenapa engkau tidak mendengar? Saya minta abang contohkan di KBBI itu bahasa kita yang dimaksud dicontohkan kami. Nah sementara saya kasih contoh. Kasih contoh. Saya berbicara ya. Kita adalah sabar. Kita ini adalah orang Indonesia. Ya, berarti yang bicara abang. Saya yang berbicara. Oke. Ya, itu termasuk yang saya bicarakan Bang Roni atau bukan? Ya, itu menunjuk ke arah kami. Itu tapi kalau bicara kami bangsa Indonesia berarti berbicara orang banyak. Itu harus dipisahkan antara satu orang berbicara. Itu artinya banyak. Bedakan. Gini. Roni, saya kasih contoh kami dengan kita. Ya, diam dulu kamu. Parah ini orang. Kita sama kami nggak tahu. Oke, kita diskusi sabar. Ya, kita diskusi nggak mencari siapa salah siapa benar. Ya, sabar. Makanya sabar. Kita pakai kaidah bahasa Indonesia ya. Ingat ya, kaidah sabar dulu. Saya hanya mengingatkan, kita hanya pakai kaidah bahasa Indonesia berbeda dengan kaidah bahasa Arab yang tadi disampaikan Greg. Ya, kita di sini berbahasa kaidah bahasa Indonesia. Saya mengatakan kami adalah Islam. Ya. Anda termasuk enggak? Oh, enggak termasuk. Enggak termasuk. Bang Kaisar termasuk enggak? Tapi itu sabar dulu. Ya, lanjut. Bang Kaisar, Bang Greg, Bang Zuma, Gurunda, Bang Andi itu termasuk. Nah, kalau saya mengatakan kita adalah orang Indonesia, yang di sini, yang di dalam komal ini 1, 2, 3, 4, 5, 9 orang ini adalah kita. Kita ini orang Indonesia. Kita itu jamak atau tunggal? Bang Gopur sendiri. Waduh. Jamak itu udah dibilang satu komal. Kau paham satu komal nggak? Begini, abangku. Cara yang dimaksud, kau nggak usah masuk ya duhu. Kau bahasa Indonesia pun nggak beres. Yang dimaksud jamak itu, Bang, dengar dulu. Gampang membantah argumen kalian. Makanya saya mengatakan. Kau bahasa domba terus, Bang. Kita itu dalam satu komal, artinya dalam satu payung, paham Bang? Satu payung. Kita. Iya. Kalau kami itu eksklusif mengagungkan, mengeksklusif Bang. Kami itu eksklusif Bang, tahu Bang, eksklusif, mengagungkan. Paham. Nah, kalau kita itu Bang, banyak Bang, jamak Bang. Jadi begini, kalau kami yang sepemahaman saya adalah satu kelompok, cuman diwakilkan satu orang berbicara. Tapi kalau kita itu satu orang berbicara mengajak kelompok banyak. Nah, coba diperhatikan lagi. Begini. Ya. Anda mungkin agak bingung ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa pergaulan Indonesia yang terpengaruh oleh bahasa daerah. Kita itu kalau di Sulawesi Utara itu bisa berarti saya kayak kita orang gitu. Oke, berarti itu bukan saya begitu. Sabar. Ya, Bang Roni, makanya tadi kita tekankan, kita berbicara tentang kaidah bahasa Indonesia, bukan kaidah bahasa daerah, apalagi kaidah bahasa Arab, sangat jauh. Bahasa Indonesia. Mari kita sabar, Roni. Mari kita lihat KBBI web. Ini Anda masih ngeyel aja. Kita pronomina persona pertama apa? Jamak. Iya, jamak. Nah, terus kami juga jamak. Apalagi? Kami siapa juga yang tadi ngomong sendiri siapa? Tadi yang ngomong kita siapa itu ngomong adalah sendiri satu tadi? Orang sendiri siapa? Itu pertama, kata pertama itu. Aduh. Iya. Allah, pertama jamak itu bukan dipisah, bukan ada komanya itu, tidak ada kata koma di situ. Terus kalau kami bukan jamak. Oke, saya lanjutkan. Masih ngeyel lagi, saya lanjutkan. Yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk yang diajak berbicara. Iya, betul. Artinya berapa orang? Satu orang yang berbicara.
Untuk merujuk kepada Ya kalau untuk merujuk kepada merujuk ke orang banyak, dia berbicara artinya ke orang jamak. banyak. Oke, artinya Iya. jamak atau tunggal. Salah itu. Kita Dia itu berbicara artinya jamak atau sendiri tunggal. loh ya. Dia berbicara sendiri untuk orang banyak. Kita itu bermaksud tunggal atau bermaksud jamak? Bermaksud tunggal pertama. Aduh, ya udah sakit nih orang. Sakit. Ya jangan bilang kita sakit. Kalau Anda belum menjelaskan di KBBI tentang kami. Coba jelaskan KBBI-nya tentang kami. Sakit. Jangan mengambil satu kesimpulan. Kalau kami juga sama. Kami dalam kaidah bahasa Indonesia. Mana KBBI-nya? Enggak, coba perlihatkan KBBI. Apa sih kau ini? Loh, kok mau Bapak kan tadi bicara kalau kita ini saya itu mau pakai jelaskan, KBBI. kamu bisa diam ndak? Oh, silakan bicara dulu. Kami itu dalam kaidah bahasa Indonesia itu memang jamak. Sama seperti kita, itu jamak. Namun berbeda kami, nahnu yang tadi di dalam kaidah bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda. Makanya kita tekankan, kita mau bahas kaidah bahasa Indonesia. Kalau kaidah bahasa Indonesia, antara kami dan kita itu sama-sama jamak. Udah paham? Masya Allah. Aduh. Lanjut, Bang Kaisar. Wah, sakit parah nih. Berat. Padahal sudah dibilang eksklusif dalam beberapa situasi formal. Itu seperti pidato resmi, tulisan. Ingat itu, Bang Roni. Penggunaan khusus eksklusif otoritas tertinggi. Jika ada yang mengatakan situasi formal seperti pidato resmi atau tulisan-tulisan resmi, itu pasti dia memakai kata kami. Iya, orang banyak, ya mewakilkan. Bukan orang banyak, dia mengagungkan eksklusif. Dia mengagungkan dirinya sendiri, Abang dah. Enggak, dia itu orang banyak. Dirinya, kita bicara Bang. KBBI ya, kita bicara iya, KBBI kan dia dibilang eksklusif. Itu bicara khusus. orang banyak. Allah Di dalam Akbar. surat pun seperti itu, kami tidak pernah merujuk kepada kita dalam surat karena dia tidak berani berdiri sendiri. Ya itu kan doktrin kalian mengatakan kita itu banyak. Jangan paksakan doktrin kalian sama kami. Kita bicara KBBI loh ya. Gak Tapi boleh kita Bang, bicara KBBI dari tadi kami berbicara tentang KBBI loh Bang, bukan bicara doktrin. Nah, makanya saya bilang di KBBI kalau berbicara kami itu udah berbicara mewakili orang banyak. Tetapi kalau kita itu bicara eksklusif sendiri. Bang, bacalah bagus-bagus Bang. Tapi terserah, namanya pandangan orang pasti bukan terserah Bang, nggak ada terserah di sini. Data yang dibawa Bang, data kita bicara data. Silakan. Kalau yang sepengetahuan saya tidak pernah orang membuat surat kita karena dia tidak berani berdiri sendiri. Duh. Tapi selalu dia berbicara kami. Iyalah, menanglah Bang, menanglah Bang. Ya benar. aja kali. Nah, kayak gitu tuh. Benar. Bang Roni benar. Bang Roni, sekarang kita tanya. Bang Roni, sekarang gantian kita tanya ya. Bang Kaisar, silakan Bang Kaisar. Lanjut. Ada menang. Berat. Oke teman-teman, jangan lupa dibantu tap layar ya, dibantu follow juga akun-akun yang ada di atas ya. Izin Bang Gopur ya, saya lab dulu, keluar dulu sebentar ya, ada kegiatan. Kalau keluar sebentar nanti masuk lagi atau enggak? Jangan kayak Yesus katanya mau ambil keledai mau dikembalikan, nggak dikembalikan. Ya, kalau kita sih nggak mau ke arah seperti itu. Ya kita. Iya, maksudnya kan keluar, ada kan. Anda kan nanti bilang akan mau masuk keluar lagi. sebentar. Ya. Anda kan bilang mau keluar sebentar. Nah nanti mau balik lagi atau enggak? Jangan-jangan kayak Yesus yang bilang ke muridnya nanti akan dikembalikan, tapi sampai sekarang nggak ada dikembalikan tuh keledai. Iya, nanti kalau ada waktu kesempatan pasti naik lagi ya. Ya nggak sebentar berarti, jangan janji kalau gitu Bang. Iya, karena tetap harus kata sebentar untuk mewakili waktu. Ya udahlah, terserah. Karena nggak mungkin saya bilang setahun. Iya. Oke ya, terserah. terima kasih. Oke. Ya. Astagfirullah. Ya teman-teman, ya sekali lagi ya dibantu tap layar sambil dibantu perkuat Komal dengan kirim love orange ya. Kirim love orange, absen love orange ke host. Yang udah follow terima kasih, yang udah tap layar juga terima kasih.
Kita coba cari yang mau naik lagi ke bawah. Padahal itu jelas loh dalam Mu'jam Al-Wasit itu jelas di situ penjelasannya. Ya elah Bang Greg dia kaidah bahasa Indonesia nggak paham kok mau dibawa ke bahasa Arab ya. Gimana? Ya, Bahasa Indonesia memang, aja nggak paham. ya, kadang di beberapa daerah tuh ada yang ngomong kita itu saya. Ya Kami. makanya nggak. Itu harus disesuaikan dulu pemahamannya bahwa yang dibahas itu bukan bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia gitu. Terus dibandingkan lagi dengan bahasa Arab beda lagi, itu ada makna balago dan lain sebagainya, bukan? Jadi Padahal dia itu ini loh. Kalau di bahasa Batak, kami itu Hanami, mengatakan satu orang. Kalau kita di bahasa Batak tuh Hita. Hita itu ramai, banyak. Nah itu masalahnya, dia orang Batak tapi dia tidak bisa mengartikan. Padahal sudah diajar nenek moyangnya. Kita itu bisa bercakup dengan keramaian. Beberapa orang, jamak, lebih dari satu. Kalau kami itu satu, Hanami. Itu bahasa Batak. Tapi dia Batak Dale gue rasa. Lanjut. iya, Bang Sisi. kita itu termasuk pembicara juga masuk kan kalau kita itu. Kayak mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya. Ya. Yang ngajak juga ikut nyanyi. Aduh Bang Sisi noise Bang Sisi. Bang Sisi selamat sore. Mungkin kipas ya, pakai kipas ya. Pakai kipas angin kali. Kak Vina selamat sore. Kak Vina selamat sore. Kak Vina selamat sore. Bang MC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mana ini? Udah nggak ada lagi ya? Ya, kalimat itu memang selalu menjadi masalah dengan Oten. Bahkan kalimat Tuhan aja jadi masalah. Jadi jangan heran kalau kalimat kami, kita kemudian menjadi masalah juga. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Pak Adang, selamat sore. Pak Adang, selamat sore. Pak Adang, selamat sore. Di Bang Sisi, selamat sore. Selamat sore, masih noise nggak? Ya, sudah aman Bang Sisi. Jumatan atau mingguan Bang Sisi? Jumatan. Oh, Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke, kan seru silakan. tadi pembahasannya ya, terkait kami di dalam terjemahan Al-Quran ya. Itu kan kalau dalam Al-Qurannya itu kan mengacu kepada kata nahnu ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita bicara nahnu di dalam Al-Quran itu sendiri, itu kalau kita terjemahkan secara literal itu bahasa kita itu nggak ada penampungnya itu nggak ada yang cocok untuk padanan kata itu. Jadi nahnu yang di Al-Quran sama Elohim yang ada di Ibrani itu sebenarnya sama itu. Itu kata jamak tapi bukan untuk menunjukkan lebih dari satu. Dia nggak akan paham Bang Elohim Nggak itu. paham dia itu. Mereka Jadi gini, taunya Elohim itu ya Tuhan gitu aja, nggak paham itu Elohim itu jamak itu nggak Betul. paham mereka. Jadi gini Bang, di dalam perjanjian lama ini, dia teman-teman juga di bawah harus mengetahui, kita itu sering yang namanya mendengar rujukan pada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Contohnya ya dalam Keluaran, ketika itu Tuhan berbicara kepada Musa tentang perintah-perintahnya. Ingat, dia menggunakan kata kita untuk berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Sedang di perjanjian baru, kata kita merujuk pada jemaat Kristen awal. Dalam surat-surat Paulus bisa kita baca, di mana ya, itu Paulus sering menggunakan kata kita untuk merujuk pada dirinya sendiri. Padahal tidak, di situ untuk jemaat-jemaatnya. Sedangkan yang di perjanjian lama, itu untuk semua bangsa Israel kata kita. Jadi mereka ini, mencoba untuk memanipulasi. Silakan yang lanjut, yang lain. Kalau masalah manipulasi itu tadi ya sebenarnya karena itu kitab mereka itu sah-sah saja ya, mereka mau menerjemahkan seperti apa. Cuma kan kalau kita mau mengacu kepada bahasa
yang benar-benar asli gitu ya, itu kan tidak bisa seperti itu cara menerjemahkannya. Silakan. Betul. Oke Bang, siapa ini namanya nih? Bang Cina ya? Cina apa Jepang nih? Udah lah Bang, selamat sore Bang. Selamat sore, assalamualaikum. Kepencet tadi Bang, kepencet. Oh ya, baik. Izin saya turunkan ya Bang ya. Iya. Kadang kita butuh ruang juga. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata royal we, ya itu sama itu. Royal we itu tuh di bahasa Indonesia itu nggak ada itu. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya. Gimana Bang? Masih Kristen? Kenapa emangnya? Wah, mantap ini. Silakan. Kenapa emangnya? Kenapa? Berarti dungu. Sampah. Kalau Kristen itu sampah. Kok kau bilang orang Kristen sampah? Lah, ada tertulis. Jika kami dipindah, jika kami begini, kami tetap menjadi sampah dan kotoran dunia. Itu tertulis. Coba kau bantah, kalian itu sampah. Ada tertulis. Kau juga sampah? Di mana tertulis? Aku yang tulis. Kenapa emang? Cowor. Masa kita harus percaya sama tulisannya orang yang sampah, Bang Kaisar? Ya itu makanya. Kalau kalian sampah. Masa kita harus percaya sama tulisannya sampah? Gak bisa lah. Kami adalah sampah dunia. Emang kok ngerti apa soal Tuhan? Ngomong-ngomong Tuhan dari sini. Hah? Kau ngerti apa soal Tuhan? Apa standar keilmuan kamu? Tuhan tidak pernah dilahirkan dari selangkangan. Ikut-ikutan. Tuhan tidak pernah makan tidur dicebokin. Tuhan tidak pernah ikut tidur di perahu menjala ikan. Coba. Tuhan tidak pernah kelelahan. Tuhan tidak pernah merasa cemburu. Tuhan itu tidak pernah yang tidak tahu. Tuhan itu tidak pernah meminjam pisau cukur. Tuhan itu tidak pernah kehausan dan kelaparan. Itu Tuhan. Menurutmu Tuhan bagaimana? Silakan. Tuhan saya. Kau tahu Tuhan saya? Tuhan Nggak saya tahu. lebih hebat dari kau. Tapi, Ya, tapi si Tuhan Paulus mati. kan? Paulus kan? Tuhan saya lebih hebat dari kau. Iya, Tuhanmu Paulus hebat dia. Dia aja ngaku Bapa. Bapa yang di surga nggak boleh lagi kalian sembah. Apa sih kau ngomong apa sih? Lah, baca Bibelmu. Kau ini nggak ngerti apa-apa soal ketuhanan. Kau Jadi tahu nggak? Kau tahu? Dengar, kau makanya baca Bibel. Yesus itu adalah Bapa kalian sendiri. Bapa itu lebih-lebih dari Yesus. Baca. Ngaco kau. Tadi ku bilang kalian itu adalah sampah. Kau baca di 1 Korintus 4 butir 13. Nah, itu kalian sampah. Kalian sendiri mengakuinya. Maka kami menjadi seperti sampah dunia ini dan sampah sarap di dalam pemandangan orang. Ya memang betul karena geoblokologi. Emang kau nggak sampah? Sekarang saya tanya, kalau kau sebagai Muslim yang tidak sampah, saya mau tanya sama kau, kenapa cucunya nabimu, bagindamu itu dibunuh? Apa yang salah dengan ajaranmu? Katanya ajaran kedamaian, ajaran toleransi. Ya kalau Nggak manusia apa-apa, nggak apa-apa cucu dibunuh. Bagindamu. Izin. Nggak apa-apa. Oke lanjut lagi. Iya. Yang penting nggak Tuhan yang dibunuh. Kalau Bang, izin dulu Bang, izin. Kalau manusia yang dibunuh itu lumrah. Yang tidak lumrah itu kalau ada Tuhan yang dibunuh Bang. Nah, itu yang perlu Anda pikirkan Bang. Itu coba kau pikirkan, kenapa Tuhan mau dibunuh Bang? Itu Tuhan loh itu. Gimana coba terangkan. Tuhan saya dibunuh.
Karena berkorban. Pertanyaan saya bang, kok ada Tuhan terbunuh bang? Tuhan kok lemah banget, nggak punya kekuatan melawan gitu bang? Tapi kan dibangkit lagi dia. Ya kan Tuhan bang, masa Tuhan dibunuh? Tapi bangkit. Ya, bangkitnya nanti dulu, matinya dulu. Tandanya nggak mati, tandanya nggak mati. Oh berarti dia dikubur, hidup-hidup. Pura-pura mati bos. Oh pura-pura mati itu. Gila lagi orang gila terus. Pura-pura mati ternyata. Astagfirullah, pura-pura mati. Bisa juga pura-pura Tuhan ya. Aduh. Emang kalau dalam Al-Qur'anmu itu Tuhan bertanya. Bro, ntar dulu bro, belum selesai. Dia pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Yang bunuh Tuhanmu itu siapa yang ciptakan? Nah, kalau Tuhan bertanya kepada manusia, berarti pura-pura nggak tahu. Dengerin. Tuhan nggak bisa pura-pura. Siapa yang menciptakan, yang membunuh Tuhan? Tuhanmu, siapa yang menciptakan? Nah, tadi dia bilang nggak bisa pura-pura. Kita kan lagi bahas pura-pura nih. Sekarang kalau Tuhanmu itu bertanya sama manusia, emang dia nggak tahu? Nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan Islam itu pura-pura mati. Tuhanmu ini loh pura-pura mati. Saya tanya berpura-puranya. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu Tuhanmu pura-pura mati? Siapa yang ngasih tahu? Dari mana Tuhanmu tahu? Dari mana kamu tahu kalau Tuhanmu pura-pura nggak tahu? Di mana pura-pura nggak tahu? Di mana tertulis begitu? Bertanya itu untuk apa? Nggak ada, pertanyaanmu itu nggak ada statement kayak gitu. Bertanya itu untuk apa? Nggak ada Tuhan pura-pura nggak tahu. Yang pura-pura nggak tahu itu Tuhanmu. Pura-pura nggak tahu hari kiamat, pura-pura mati. Pura-pura jadi Tuhan. Semua serba pura-pura. Tuhan pura-pura mati. Tuhan pura-pura mati. Kalau pura-pura mati berarti dia membohongi orang. Oh berarti kalau hidup dia. Kalau Tuhan mau bertanya dia bohongin orang juga. Dia kayak nggak tahu terus gitu pura-pura terkutuk juga. Katanya dia maha tahu. Katanya dia maha tahu. Pura-pura terkutuk, pura-pura mati. Ya sudah, terserahmu. Udahlah bos, orang turunkanlah orang-orang kayak begini, orang gila Tuhan pura-pura mati. Gimana coba diskusi Tuhan pura-pura mati? Coba bayangkan Tuhan pura-pura mati. Nauzubillah min dzalik. Kasihan memaksakan manusia dijadikan Tuhan, akhirnya ngarangnya kemana-mana ini. Bikin lagu itu Kaisar, bikin lagu Tuhan pura-pura mati. Ada. Cuman Bang Zuma lagi share di YouTube, nggak enak pulang mutarnya. Oh iya. Bang Linkin, selamat sore. Bang Linkin, selamat sore. Bang Linkin, selamat sore. Bang Linkin, izin saya turunkan ya. Nggak ada tanggapan ya. Oh, Tuhan pura-pura mati, tapi jadi selama ini Bang Andi, Tuhan. Jadi selama ini Tuhannya ngeprank, kurang ajar. Diperingati loh, tapi Bang Kaisar diperingati loh kematian Tuhan loh. Tuhan pura-pura mati, tapi tentang konsekuensinya gini Bang, kalau dia pura-pura mati itu gagal jadi Tuhan Bang, karena nggak mati beneran. Karena di dalam Bible itu dikatakan dia mati beneran gitu kan. Kan pokoknya ini kesana kemari nggak ada kena-kenanya ini dalihnya mereka itu gitu. Makin lucu, makin dijawab, makin dikerasin, makin lucu gitu loh kita dengarnya. Bang Navara, selamat sore. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Maaf Bang, pencet Bang, nyimak bawah aja Bang ya. Siap, baik, terima kasih Bang. Tetap semangat, tetap layar Bang ya, dibantu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saking semangatnya tap layar sampai kepencet naik teman-teman ya. Terima kasih Bang. Dia mau framing tadi tuh Bang, Allah bertanya, itu beda konteksnya di situ. Allah menguji. Apa guru bertanya 2 tambah 2 teman anak-anak berapa? Bukan berarti guru pura-pura nggak tahu. Guru itu menguji muridnya. Begitu juga Allah itu kepada makhluknya manusia. Kayak gitu. Oh ini aduh, yang kayak gitu-gitu aja tuh. Pelajaran anak SD itu kok nggak masuk di akal itu.
Bang apa selamat sore. Bang apa selamat sore. Muslim nih kayaknya. Kepencet nih kayaknya nih. Kepijak nih kayaknya, handphonenya kepijak. Nah, intinya sore ini ya, siang sampai sore ini kita disuguhkan dengan berbagai macam karakter dari teman-teman kita yang Kristen ya. Setiap orang lain argumentasinya gitu. Tidak ada yang sama argumentasi. Tidak ada yang sama dalam memberikan argumentasi. Apalagi tentang siapa Yesus. Ada yang pura-pura mati, Tuhan pura-pura mati. Ada pula tadi Victor Bunda Maria melahirkan Sang Pencipta. Datang lagi si Yadu, anakku adalah Tuhanku. Ini kayaknya sudah masuk semua jadi muridnya Luka Tambunan ini orang-orang kayak gini. Satu lagi Bang, Tuhan apalagi tadi waktu di bawah Tuhan punya identitas. Aku tadi mau nanya, ada kakak KTP-nya enggak itu kira-kira? Kalau itu jangan ngecengin namanya itu. Yang kedua ini anaknya Bunda Maria hilang di kuburan. Yang dikubur anak Maria, yang bangkit bukan anak Maria, berarti anak Maria hilang di kuburan. Aneh-aneh aja. Inilah resikonya ya. Betul kata iblis itu. Aku akan menggoda anak cucu Adam sampai dia benar-benar bahagia di atas muka bumi, ya, dan akan menikmati api neraka. Itu janji iblis loh. Jadi berhasillah iblis. Ya mudah-mudahan kita sebagai umat Islam ya dijauhkan dari godaan-godaan iblis yang terkutuk itu. Amin, amin. Itu intinya teman-teman. Tetap kita harus memperkuat akidah Islam kita. Karena iblis itu bisa datang berbentuk apapun. Bisa datang berbentuk mobil, bisa datang berbentuk manusia masuk ke sini diskusi. Bisa masuk dalam mematikan akal sehat. Ya iblis itu waspadalah. Karena iblis ini itu yang disasar bukan lagi orang kafir. Iblis itu yang disasar orang yang lemah imannya, terutama umat Islam. Jadi waspada ya teman-teman ya, kalau ada iblis datang ke rumahmu ingin memberikan indomie, ingin menyembuhkan penyakitmu dengan berbagai cara, hati-hati dengan janji-janji palsu mereka. Karena di dalam Bible mereka diperintahkan, pergilah ke seluruh dunia. Disuruh memberitakan, tidak percaya ya, dihukum dan seterusnya itu. Hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai keluarga kita menjadi korban atas gerilya-gerilya yang tidak bertanggung jawab. Sibilis ini. Itu kira-kira dari saya. Semoga kita semua tetap menjadi umat Islam yang kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bang Manggolo, selamat sore. Selamat sore. Iya, Bang Manggolo. Saya barusan menyimak ini kok ada iblis itu. Masih Kristen ya? Iblis. Iya, Kristen. Baru aja Kristen. Oh, baru aja. Ada iblis, tapi iblis enggak. Iblis itu ada yang mengikuti Muhammad loh. Betul. Gimana yang ada itu Tuhanmu yang diuji, yang diajak-ajak sama iblis. Gitu. Nah, itu ada. Oh gitu. Enggak dulu di mana tertulis? Katanya sebentar. Setiap manusia dan disertai jin korin kan itu. Di mana tertulis? Di mana? Ada enggak di kitab ada enggak seperti itu? Di mute dulu dia itu sebentar ya. Di mute os. Justru Nabi Muhammad SAW dalam sebuah di situ justru Nabi Muhammad berhasil memuslimkan jin korin itu. Itu jelas di sana jin korin itu memeluk Islam. Yang paling parah. Iya makanya. Iblis. Monyet di mute dulu, di mute. Dengar abis ini lo ngomong itu namanya diskusi. Kau jangan memperlihatkan bahwa kau iblis di sini. Ya kita udah paham kau korban iblis tuh kok. Tapi ya pakailah sedikit adab iblismu ya. Pakai sedikit adab iblismu di sini. Di dalam Matius 4, 8-10 gitu ya. Iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Sampai ke gunung yang tinggi, Yesus itu tidak berhasil mengikuti Yesus. Apa perintah Yesus di sana? Hanyalah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kau menyembah. Ternyata Yesus tidak berhasil membawa iblis menyembah satu Tuhan. Nabi Muhammad SAW berhasil mengislamkan jin korin. Pertanyaannya,
Lebih kuat mana Tuhanmu daripada nabiku? Lebih berpengaruh mana Tuhanmu daripada nabiku? Tuhanmu diusir di kampung halamannya dan ajarannya tidak berlaku sampai sekarang. Bahkan cenderung di bumi hanguskan di tempat kelahirannya. Justru Tuhanmu ajarannya dibolak-balik berlaku di Yunani. Nabi Muhammad SAW mengislamkan Jazirah Arab, masuk ke Indonesia. Alhamdulillah Indonesia mayoritas Islam. Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, semua pejuang-pejuang Islam dengan satu kata Allahu Akbar berhasil mengusir Belanda yang membawa Bible. Jadi lebih hebat mana? Lebih hebat Nabi Muhammad SAW. Sudah, itu boleh kira-kira saya ya. tanggapi. Ya, boleh saya tanggapi. Dengan satu lagi, Michael Hart merilis, ya, beliau bukan Muslim, tokoh yang paling berpengaruh yang pernah ada di muka bumi ini. Nomor 1 Nabi Muhammad SAW, nomor 2 Gandhi, nomor 3 Tuhanmu. Artinya Tuhanmu sangat rendah nilainya. Itu fakta dan nyata, bro. Silakan kau kemukakan di sini keunggulan Tuhanmu boleh yang saya tanggapi. dengerin dulu pertanyaannya. Silakan kemukakan di sini keunggulan Tuhanmu yang mati terkutuk di tiang salib. Apa keunggulannya? Silakan. Boleh saya tanggapi. Pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya apa? Kalian sebentar, kalian tadi kan menyatakan iblis mengusir setan kan gitu. Enggak terus begitu. Muhammad mengislamkan. Enggak begitu. Muhammad mengislamkan. Diganti lagi. Coba Dia nggak punya kamu kuping, ya? kemukakan di sini keunggulan Tuhanmu itu yang mati terkutuk di tiang salib. Apa keunggulannya Tuhanmu? Silakan. Sebentar toh. Kamu tadi bernarasi panjang lebar. Betul. Mau saya tanggapi kok enggak boleh. Gimana ini cara diskusinya? Pertanyaannya kau tahu nggak? Masih ingat nggak kau pertanyaannya tadi? Kamu tadi kan menyatakan iblis diusir oleh Yesus kan begitu. Betul enggak? Terus Muhammad mengislamkan iblis. Kalau punya telinga itu dengerin kau ya. Yesus itu digoda oleh iblis, dibawa diketer-keter tuh sama iblis, tahu? Pertanyaannya, di mana keunggulan Tuhanmu yang tergantung terkutuk di kayu salib? Itu pertanyaannya, itu yang kamu jawab. Makanya nek uang ngomong dikerungu, ikut cocok mula kayak asu ae terus. Inilah kualitasnya orang Muslim. Ayo sebentar lagi yang aku dikik. Ya wis jawab iku. Nah, kalian tadi kan mengatakan ono keunggulannya terketeren gayo dolan-dolanan. Iya iku. Jawab. Iblis kan diusir. Keunggulannya Yesus itu mengusir iblis. Tapi kalau Muhammad membawa jalan-jalan, diusir. Ini dia. Kalau dia mau ke iblis, dimute lagi. Ini kalau mau nanggapi di situ ya. Nabi Muhammad SAW itu, ya jin korin itu memeluk Islam. Kalau yang di Bible Matius 4 nomor 8 sampai 10, iblislah yang membopong, yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Yesus diuji oleh iblis, tapi Yesus mengatakan, "Hanyalah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja kau menyembah." Pertanyaan saya, apakah Yesus berhasil mengajari iblis untuk menyembah satu Tuhan? A. Berhasil, B. Yesus gagal. Jawab. Oke, Yesus kan mengusir dia. Tapi kalau Muhammad pengikutnya iblis. Dijawab, dimute, saya ulang lagi. Dimute. Bodohnya orang tua ini. Apakah Yesus berhasil memerintahkan iblis menyembah satu Tuhan? A. Berhasil, B. gagal. Jawab. Yesus memerintahkan, terus diusir, betul enggak? Berhasil enggak Yesus di situ? Enggak tahu, saya enggak tahu. Yesusnya diusir. Enggak tahu. Kan iblisnya diusir. Berhasil. Tapi kalau Muhammad bersepakat dengan iblis, betul enggak? Di mananya dia enggak ada ilmu. Turun. Di mana diskusinya?
Turunin aja lah. Modal cocot ae, rano ilmune. Jadi saya ulang ya teman-temannya. Di dalam kisah ini Nabi Muhammad SAW itu berhasil mengislamkan Jin Korin. Nabi loh itu. Bahkan berhasil mengislamkan sejazirah Arab. Bahkan berhasil hampir ini 90% Islam di Indonesia. Artinya berhasil. Kan begitu. Yesus di Matius 4 nomor 8 sampai 10 itu ya, justru iblis yang membawa Yesus. Yesus dijanjikan akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau mau sujud menyembahku, kata Yesus. Hanyalah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja yang kau harus berbakti atau menyembah. Pertanyaannya, perintah Yesus ini kepada iblis menyembah satu Tuhan, apakah berhasil atau tidak? Ternyata tidak. Sampai detik ini iblis ingkar terhadap perintah Yesus. Justru iblis berhasil mencari kawan menyembah Yesus. Yesus menyuruh iblis menyembah kepada satu Tuhan. Iblis nggak mau mendengar. Iblis justru mencari teman menyembah Yesus. Bagaimana teman-teman? Bayangkan, iblis berhasil mencari manusia-manusia untuk menyembah sesama manusia yang terkutuk di tiang salib. Terima kasih. Ya, jadi ada part 2-nya juga teman-teman. Setelah dari atas gunung, part 2-nya iblis berkoalisi dengan Yudas. Part 2 lagi. Nah, akhirnya berhasil. Tepuk tangan untuk Yesus. Adinda Yusem Abbas, apa kabar? Itu siap, BAB. Halo. Salam. Selamat ulang tahun buat Adinda Zuma alias Nur Alim AR. Selamat ulang tahun. Nggak perlu Anda mengucapkan, nggak perlu. Saya nggak minta Anda mengucapkan itu. Kami alamat. Saya nggak minta Anda mengucapkan itu. Kenapa Anda sok-sok akrab? Kami nggak pernah minta Anda mengucapkan itu. Kenapa Anda sok akrab? Tunggu aja 25 Desember nanti. Tunggu aja nanti tanggal 25 Desember. Selamat hari lahir Tuhan Anda. Tunggu aja nanti di sana 25 Desember. Bentar lagi kok. Simpan aja kata-katamu. Jangan sok akrab di sini. Oke? Simpan kata-katamu nanti 25 Desember. Selamat hari lahir Tuhan kamu. Nggak usah sok akrab di sini. Pansos kau di sini. Nggak usah sok akrab. Kami nggak butuh ucapanmu. Kami nggak butuh. Najis. Oke? Simpan kata-katamu nanti 25 Desember. Selamat hari lahir Tuhanmu. Ucapkanlah doa di sana. Semoga keselamatan terhadapnya. Hosana bin Daud. Semoga keselamatan menyertaimu Yesus. Masih numpang di lahir di muka bumi. Itu aja lu simpan kata-katamu. Masih numpang di apartemen ya? Masih numpang. Gak usah pansos kau, woi begu, gak usah pansos kau di situ. Banyak kali cacot kau. Masih numpang ya? Masih numpang di apartemen? Masih numpang? Udahlah kau, jeleknya minta ampun. Selamat hari ulang tahun ya Tuhanku. Tanggal 25 Desember. Kan cuma ngucapin selamat ulang tahun loh, Mas. Ya ngapain lo so akrab? Adinda Zaki Yusem Abbas, ngapain lo so akrab? Nggak perlu, kami nggak butuh kayak Anda. Nggak perlu. Mana itu Adinda Zaki Yusem Abbas? Nggak perlu so akrab. Lebih baik kau simpan ucapanmu itu buat Tuhanmu yang lahir 25 Desember. Simpanlah itu buat Tuhanmu. Nggak usah di sini. Dari dulu, Selebes, itu. Enggak, so akrab. Nggak usah so akrab. Di sini bukan tempatnya so akrab. Wah, kenapa dinaikkan semua ini para apa namanya ini ya? Para penipu ini. Itu penipu ya? Pakai foto-foto Bang Juma nyari duit. Penipu jahanam kalian memang bangsa. Pakai fotonya Bang Juma nyari duit ngasih rekening pribadi. Ya, dasar laknatullah kalian kafir. Nah, ada apa? Saya kalian. Mana? Di mana kau? Kayaknya kau mau menantang-nantang, mau mendiskriminasi. Tandai muka gue ya. Mana dia? Naikkan dia.
Naik kan Gimana dia, naikkan, aku senang, naikkan? aku udah lama juga ini nggak ngapa-ngapain orang. Terakhir si Gary lah, Papa Jahat Indosiar, habis kuburu. Naikkan. Artinya kalau kamu memang mau ketemu kami, saya ada HP saya kok. Di YouTube saya ada HP saya. Beredar di mana-mana gitu ya. Lu WA aja ke gua. Baru lu Sherlock. Wallahi saya datang. Open cam masih ya, denger bodoh. Ini lagi nih penipu nih satu nih. Open cam baru kau bisa ngomong. Nggak ada ini akunnya ini. Miskin flower dia ternyata. Jadi saya punya HP, nomor HP di mana-mana beredar ya. Ya lu tinggal WA ke saya, Sherlock, Handi, aku Sherlock ketemu, ya gue datang lah, serius. Gitu dong kalau gentleman. Itu aja kok repot. Sok-sok akrab ucapkan ulang tahun ke Bang Juma siapa lu? Ngapain lu sok akrab, sok baik? Sok baik lagi. Cari pansos. Buat kamu didonasi gitu. Sorry lah ya. Ucapanmu tuh simpen 25 Desember nanti. Simpen aja buat Tuhanmu yang lahir 25 Desember menurut mereka yang Natal itu. Simpen aja bro. Jangan di sinilah. Bang Juma nggak perlu kau sanjung kayak gitu. Nggak butuh. Naik, Rebel, aku udah keras Rebel ini udah aku undang, kenapa naik, Rebel, naikkan dia, naik, aku udah jambak, naik, udah keras aku, udah keras Udah badanmu, kita undang juga. udah keras sekali badanku, keras, naik. Keras seperti apa? Seperti burung berunda. Buka open cam kau, biar, guys, teman-teman di bawah, cek koordinat tim, biar ku tahu aku ini, biar ku telanjangi juga ini kayak si Edison Sidabutar. Buka open cam, cepat. Jangan sok keras lah, jangan sok keras. Kau tadi kayak apa ku tengok kau. Kalau adu keras sama aku, jangan sama guru-guru kami. Diam. Gua pengen ngomong sama. Aku paling keras di sini tahu. Dia apologet ini aku yang paling keras. Tandai mukaku. Keras, gua nggak peduli lu paling keras. Keras apa sih? Nah, keras mana lu sama Hajar Aswad? Keras mana? lebih keras aku daripada lebih keras si lu dari Hajar botaknya Aswad. Ulus. Paham? Baru tahu gua lu lebih keras daripada. Woi, open cam kau. Open cam. Woi. Nah, baru tahu gua kalau lu lebih. Aduh, bocil. Bocil jahanam, bocil jahanam. Udah izin. Kamu kan tahu saya di Jakarta. Gua tahu nih, lu orang ini Islam apa sih? Ini dulu dia. Islam apa? Islam apa? Kamu tahu aku di Islam Jakarta. apa? Kau tahu nomor HP ku. Kau bisa telepon aku nggak? WA saya, kita Sherlockan, mau nggak sekarang? Mau? Ulang aja. Nih, teman-teman di bawah, tulis nomor HP ku di bawah. Ya tahu nomor HP ku. Diam dulu kau. Kalau kau memang laki-laki silakanlah. Itu nomor HP ku, tulis di bawah. Kau hubungi saya Sherlock. Wallahi saya datang sekarang. Gak usah banyak ngomong di sini. Gua cuman pengen ngomong. Bagaimana? Bagaimana mau ketemu nggak sama gua? Udah diam kau, diam. Kau tua juga mau ketemu nggak sama gua? Mau ketemu nggak? Teman-teman tulis nomor HP gua di bawah yang tahu. Tolong tulis nomor HP wawanya Bang Andi Celebes. Diam, nggak usah banyak ngomong. Kau diam. Mau ketemu nggak? Bocil, diam dulu bocil. Kalau itu punya nomor gue. Mau ketemu nggak sama gua? Nih saya sebutin 0813 tambah 9233 tambah 7800. Saya ulang. 0813 9233. Tuh di bawah tuh, ditulis Dimas tuh. Ayo telepon saya. Sherlock langsung Sherlock. Ayo langsung. Ayo Sherlock kalau kau laki. Kita di Jakarta juga nih. Gua jamin gua traktir lu kopi bro. Gua traktir lu kopi. Bener. Lah, nggak usah banyak bacot. Sini. Kita debat terbuka aja, Gua nggak mau ngomong sama parasit. Gua nggak berani. Mana? Nggak berani. Apa debat terbuka? Nggak berani. Yang di Celebes debat terbuka. Nggak berani. Iya debat terbuka sama gua. Lu Islam apa yang di Celebes? Itu nomor saya ditulis Islam apa?
Islam itu apa yang nomor di saya. Celebes? Islam apa? Nggak usah di sini. Gak usah di sini, gak usah di Langsung sini. aja Tua ketemu. doang. Ngapain di sini? Tua doang, celana aja kedodoran. Itu, tuh nomor saya tuh. Tuh nomor saya. Ayo. Lah, Tuh nomor saya. Berani nggak lu ngasih nomor ke gua? Jangan banyak bacot. Coba nomor teleponmu sebutin. Lu apain di Celebes? Coba sebutin nomor teleponmu lah. Lu tanya sama Juma. Sebutin lah nomor teleponmu. Gua ada sama Juma. Sebutin lah nomor teleponmu. Adinda Zakeu. Nomor Nomor gua gua ada sama Adinda turunin, Bang. Zakeu. Nggak berani turunin. Nomor gua ada sama Adinda Zakeu sama Abbas. Coba. Turunin lah. Burunda Nggak Zakeu ada. sama udah masih turun lah bocil. kau. Kau belajar main kelereng dulu ya. Kau belajar main kelereng di kandang babi ya. Sama ibumu bapakmu di sana. Sini tuh. Tuh, Masih gua kasih bocil. nomor ya. Gua Udah kasih kafir nomor lagi itu. Kau masih di bawah. Itu nomor aku. Ya lu WA ke saya lah. Saya sama Bang Juma di sini. Bang Juma lagi istirahat. Saya sama Bang Juma di sini. Tenang aja. Mau Bang Juma di Jakarta. Udah terbuka toh. Bukan ketemu berantem ya, enggak. Kita uji. Dia dulu Syiah Bang Andi, dia tuh Syiah. Terus murtad jadi Kristen dia. Syiah itu Mau orang. Syiah mau apalah dia. Yang penting dia manusia. Betul. Nah, kecuali dia datang Udah seperti murtad dia. binatang ya kita ya layani lah. Betul. Gitu ya. Kalau yang namanya Syiah sama Kristen sama-sama seperti tai dibelah dua, pemakan kotoran dua-duanya. Udah lah, jangan juga lah. Jangan juga. Yang penting teman itu nomorku, silakan. Itu nomorku, kau WA ke saya tunggu. Saya sama Bang Juma di apartemen ini. Bang Juma lagi istirahat. Tinggal dijamin aman kok, dijamin aman. Cuma pengen tes keilmuannya aja sih. Sampai di mana ilmu gitu loh. Itu aja, nggak ada yang lain kok. Oke, makasih. Lanjut. Betul. Kalau emang berani kan langsung datangin kan gitu. Masya Allah, barakallahu fikum, sehat selalu, Masya Allah, barakallahu fikum, berkah selalu. Kalau menurutku ya, lebih jago si Giri lagi, Papa Jahat. Itu bener-bener di DM-nya, aku Wawa, Sherlock dia. Hari itu juga, detik itu juga, aku kejar ke sana. Berhamburan sampai sendalnya pun tak dibawa sama dia. Begitu dong, baru gentleman. Nomor HP sudah di-typing di bawah. Sherlock dong. Jika orang tidak mengetahui arti Yohanes 1 ayat 1, maka dia tidak mengenal Yeshua itu sendiri ya. Yohanes 1 langsung dibawa ini Yohanes 1. Karena Yeshua itu adalah Tuhan sendiri. Buset dah. Di Al-Quran juga ditulis Buset, mulai pindah jalur dia. Mending kau masuk ke jalur busway aja deh. Yeshua itu di Al-Quran juga Yeshua disebut Kalimah Allah dan ini lagi Roh Tuhan sendiri. Ya. Apa sih ini? Apa sih orang ini kayak gini ya? Masih ada hidup dia. Ada Saya aja izin orang mute kayak dulu gini. azan Bang Greg, Bang Andi, Bang Gasar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Kalau bodoh jangan bawa ke sini lah. Kenapa suka kayak Paulus, suka nyamar gitu? Oten. Sampai sekarang belum ada yang nggak berani WA saya. Nggak ada Sherlock tuh. Langsung offline ya? Nggak berani? Nggak ada. Saya buka HP gue dua, nggak ada kan? Nggak ada tuh. Iya betul. Nggak ada nih. Jujur ya. Kalau ada dia Sherlock, wallahi saya datang sekarang. Benar. Ini jujur ya. Ini Bang Andi masih hidup ini. Bang Andi, pernah nggak aku WA sama Bang Andi? Bang Andi, bagaimana? Aku kejar nggak dia ke sana? Ada oknum. Itu pun dikejar juga sama Bang Zuma. Tanya Bang Andi, jangan katanya. Ini masih hidup Bang Andi. Sebentar kok Bang Andi, gue bilang. 3 jam perjalanan dilarang sama Bang Andi. Bener gak Bang Andi? Bener. Kita ini kan mau ketemu bukan mau berantem. Ketemu uji ilmu. Uji ilmu dilaitkan. Nah, bahwa ternyata kualitasmu cuma segitu gitu loh. Itu doang, nggak ada yang lain.
nggak mau adu visi, enggak, adu argumentasi pakai data. Ya, diskusi baik-baik gitu, ketemu, bukan mau berantem, enggak. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke, Bang Jimari. Bang Jimari. Halo. Tuh. Mana oke. Oke, halo. Teman-teman di sini udah adzan ini. Mau mute dulu ya. Mbak Melani, silakan disapa dulu tuh, Pak. Mbak Melani. Halo RR. Iya, nanti aku sholat asar dulu sebentar ya. Bang RS, Islam atau Kristen Bang RS, sama sore? Saya Muslim Kak, boleh nyimak di atas Kak. Oh, dua panel untuk Kristen Bang, biar ada diskusinya. Jadi kalau misalkan lagi santai bisa naik ke atas ya. Saya izin turunkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Siap. Living Water, selamat sore. Living. Selamat sore Bang. Iya, dari pihak Kristen. Iya, dari Kristen. Iya, tadi Anda typing di bawah, Anda bisa menjawab kata Anda. Silakan menanggapi apa yang dinarasikan oleh Uniriva. Silakan. Yang di pertanyaannya tadi katanya yang mana lebih akurat ya? Silakan Uni. Saya ulangi sekali lagi ya. Harusnya sebuah literasi itu bisa dikatakan valid dan jelas ketika mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan apa. Koran saja itu mampu menjawab. Iya. Paham ya? Sekarang, mampukah Bible menjawab hal itu? Kalau tidak mampu, maka kualitas koran lebih tinggi daripada Bible. Kemungkinan kalau ini sih apa namanya itu, kalau untuk koran itu kan benda mati ya. Itu nggak bisa menjawab bagi saya. Itu pendapat saya ya. Tapi hanya saja bagi kita manusia, gimana caranya kita menyingkapi kebenaran dari firman itu. Karena firman itu adalah apa namanya itu Bible. Jadi makanya kita bisa mempercayai bahwa kebenaran itu hanyalah Bible yang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan bertanggung jawab dengan Bible Anda. Iya. Dijawab siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana, dan apa. Apa pertama, bertanggung jawab ya. Apa alasan Bible dikatakan suci? Silakan dijawab. Karena semua yang ada di naskah Alkitab itu, Bible itu adalah semua perkataan benar. Dari mana Anda tahu itu? Semuanya benar. Karena setiap apa yang diperkatakan oleh ayat-ayat itu semua mengatakan. Pertanyaannya bukan itu sayang, lanjutannya. Dari mana Anda tahu kalau perkataan itu benar? Karena saya juga menjalaninya setiap hari. Karena bukan, pertanyaannya dari mana Anda tahu? Kalau pertanyaannya dari mana Anda tahu, berarti yang saya minta sumber, bukan alasan. Kalau karena jawabannya itu alasan. Dari mana Anda tahu kalau Bible itu benar? Jawabannya bukan karena harusnya. Karena itu menjawab bagaimana. Saya tanya dari mana. Kalau dari mana artinya saya minta sumber. Gitu loh. Boleh nama orang, boleh nama literasi, atau boleh nama situs, website, buku. Dari mana lo? Sumber lo.
Jawabannya harusnya bukan karena kalau karena itu jawaban dari bagaimana, maka baru jawabannya karena, begitu ya. Teman-teman Kristen kalau minim literasi jangan diskusi dulu lah, mending bertanya aja. Saya nggak mau mempermalukan kalian gitu ya. Enggak, Sedih saya lihat kalian tahu. Gini, saya juga menjelaskan. Ya kan Anda ibu ini kan bertanya kan. Iya, pertanyaannya apa? Dari mana sumbernya? Iya kan, benar. Nah, dari mana sumbernya? Iya. Jadi dari mana sumbernya itu? Sumbernya dari apa namanya? Dari nenek moyang kita. Sumbernya dari nenek moyang kita sebelumnya. Nenek moyangku seorang pelaut. Sebentar. Nah, jadi dari nenek moyang. Oke. Ibu ini boleh berkata bahwasannya itu suatu lelucon, nggak apa-apa bagi saya. Tapi saya nggak lelucon kok. Saya cuma nyanyi aja. Nenek moyangku seorang pelaut. Iya, benar. Jadi gini, karena kita ini kan anak tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Jadi saya hanya bisa tahun menjawab bahwa 80-an, Bang. Saya generasi milenial. Saya generasi milenial, Bang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya bisa mempertanggungjawabkan itu karena kenapa? Ada tanggung jawab, Bang. Itu ada nenek moyang Anda namanya siapa, Bang? Enggak, kita bahas nenek moyang tadi. Nenek moyang Anda siapa? Kita nggak usah membahas nenek moyang karena saya itu menanggapi argumentasi, Bang. Saya ingin menelusuri epistemologinya. Kan Anda bilang tahu dari nenek moyang. Nenek moyangnya siapa? Ke nenek moyang dulu. Makanya jangan bawa-bawa nenek moyang dong. Tidak, ada yang bawa nenek moyang kok saya tanya sumbernya, ya kan? Iya, tapi dari nenek moyang. Saya tanya nenek moyangnya siapa. Jadi kalau dibilang itu nenek moyang itu kita nggak tahu namanya siapa. Wah, berarti ini nggak jelas dong. Berarti lebih jelas koran dong. Kalau koran jelas dari mana sumbernya? Dari wartawan. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Kok nggak bisa begitu? Kenapa nggak bisa begitu? Karena gini. Kenapa nggak bisa begitu, Bang? Gini, karena setiap kepercayaan dan keyakinan itu boleh kita terima, boleh tidak. Jadi setiap keyakinan saya terserah ya ibu ini bisa menerima apa tidak gitu loh. Sorry, saya mau kasih Anda sebuah data dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda ya. Boleh? Daripada banyak bicara.